Halo guys, welcome back. Selamat datang kembali di course tentang masa kolonialisme Barat di Indonesia. Saat ini kita udah nyampe di lesson tentang kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Jadi setelah sebelumnya aku udah jelasin tentang kekuasaan dari VOC dan kekuasaan dari Inggris di Indonesia dan beberapa kebijakan-kebijakan di masa pemerintahan tersebut. Sekarang giliran aku untuk bahas satu lagi subtema di course untuk masa kolonialisme Barat di Indonesia ini, yaitu tentang kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Jadi setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia itu dikuasai kembali oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan konvensi London atau Convention of London saat itu mengembalikan hak Belanda atas Nusantara. Tapi situasi sebelum dan setelah penyerahan ini nggak begitu baik buat Belanda. Soalnya pemerintah Belanda at that time sedang mengalami krisis keuangan yang parah banget gitu. Yang disebabkan karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Perancis. Selain itu juga untuk membayar utang-utang dari VOC. Nah, jadi maka di saat itu pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang saat itu dikenal masa pemerintahannya sebagai masa pemerintahan komisaris jenderal. Jadi saat itu Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi didirikan badan baru yang dinamakan komisaris jenderal. Komisaris jenderal ini terdiri atas 3 orang, yaitu Cornelis Theodorus Louth yang menjadi ketuanya, terus juga ada Arnold Ardiana Baisges sebagai anggotanya, dan ada juga Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen sebagai anggotanya juga. Dan pemerintahan kolektif ini ditugaskan untuk menormalisasikan keadaan lama dari Inggris ke dalam keadaan yang baru Belanda. Jadi ini kayak masa peralihan aja. Jadi masa peralihan ini juga nggak lama, cuma dari tahun 1816 sampai 1819. Oke, jadi dari tahun 1816 kita udah tahu kalau Indonesia itu udah kembali dikuasai Hindia Belanda. And then dibentuk komisaris jenderal yang mana anggotanya ini. Dan beberapa langkah yang diambil komisaris jenderal untuk menjalankan pemerintahannya itu antara lain, yang pertama dengan mempertahankan sistem presiden, yang kedua dengan menghapuskan sistem juri dalam bidang hukum, terus mereka juga mempertahankan kedudukan bupati sebagai penguasa feodal, dan mereka membuat desa itu sebagai suatu kesatuan unit tetap yang dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. Dan yang terakhir dengan memberikan kesempatan bagi pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan setelah masa peralihan ini berakhir, lalu kemudian di tahun 1819 pemerintahan Belanda mengangkat Van der Capellen yang sebelumnya jadi anggota di 3 komisaris jenderal itu untuk menjadi gubernur jenderal dan diberikan tugas penting gitu, yaitu untuk mengeksploitasi kekayaan alam dari negeri jajahan sebesar-besarnya untuk menutupi kas negara yang kosong. Jadi ini tugas yang dibebankan kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen. Dia ditugaskan untuk mengeksploitasi kekayaan alam sebanyak-banyaknya, soalnya keadaan kas negara Belanda saat itu masih kosong dan lagi krisis banget gitu keuangannya. Oke, dan kemudian kedatangan Belanda ini disambut berbagai perlawanan dong dari masyarakat Indonesia. Meski akhirnya bisa dipatahkan, tapi perang-perang ini tuh membuat keuangan Belanda semakin merosot. Dan Belanda pun ada di jurang kebangkrutan gitulah saat itu. Dan untuk menyelamatkan keadaan ini, diutuslah Johannes van der Bosch di tahun 1830 untuk menyelamatkan negeri Belanda dari krisis ekonomi.
Jadi dia itu dikasih tugas untuk menggali dana semaksimal mungkin agar bisa menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan gitu. Dia pun memusatkan kebijakannya di peningkatan produksi tanaman ekspor. Dan dari situlah banyak banget kebijakan-kebijakan Van der Bosch yang dibuat dan akhirnya kontroversial karena sangat-sangat merugikan rakyat gitu. Di situ lahir kebijakan tanam paksa, terus juga ada culture stelsel, terus juga ada banyak banget deh kebijakan-kebijakan yang dirasa menyengsarakan rakyat. Oke. Untuk kebijakan-kebijakannya bakalan aku bahas di lesson berikutnya. Di lesson terakhir dari course ini bakalan aku bahas tentang kebijakan-kebijakan di masa Hindia Belanda, utamanya di masa pemerintahan dari Johannes van der Bosch. Jadi pastiin untuk tetap stay tune, tonton video-video yang aku buat. Jangan lupa juga share and like dan subscribe channelnya. Oke, sampai jumpa di lesson berikutnya tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. See you next time and bye-bye.